Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Juventus layangkan tawaran untuk bek AC Milan Pierre Kalulu. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengklaim jika raksasa Serie A Juventus telah mengirim proposal transfer pada AC Milan untuk memboyong Pierre Kalulu. Mereka ingin meminjam pemain Prancis itu lebih dahulu dengan opsi pembelian permanen. Biaya pinjaman tersebut dikabarkan sebesar 3 juta euro ditambah klausul opsi pembelian sebesar 14 juta euro. AC Milan sendiri tampaknya terancam kehilangan Pierre Kalulu. Pasalnya, sang pemain diklaim bersedia untuk bergabung dengan Juventus. Jalani tes medis, Aaron Wan-Bissaka segera disahkan jadi pemain baru West Ham United. Aaron Wan-Bissaka nampaknya telah menyudahi perjalanannya bersama Manchester United, sebab jurnalis Fabrizio Romano melaporkan sang bek dalam waktu dekat ini akan menuntaskan transfernya ke West Ham United. Romano melaporkan jika Wan-Bissaka saat ini sudah berada di London, di mana ia akan menuntaskan transfernya ke West Ham United dan ia akan memberikan kontrak sebagai pemain baru West Ham United. Menurut laporan Romano, MU dan West Ham United sudah menyepakati mahar transfer Wan-Bissaka. The Hammers membayar sekitar 15 juta pounds plus sejumlah add-ons dalam kontrak Wan-Bissaka. Debut di Liga Super Turki, Mourinho langsung dapat kartu kuning. Tidak ada yang berubah dari Jose Mourinho meskipun kini telah berganti klub. Pada leg debutnya sebagai pelatih Fenerbahce di Liga Super Turki, dia langsung mendapat kartu kuning. Debut Mourinho di Liga Super Turki terjadi akhir pekan lalu saat Fenerbahce menjamu Adana Demirspor di Stadion Şükrü Saracoğlu. Laga ini dimenangkan sang tuan rumah dengan skor 1-0. Edin Dzeko menjadi pahlawan bagi Fenerbahce lewat gol yang dicetaknya pada menit ke-34. Pemain veteran itu sekaligus memberi bukti bahwa dia masih kompetitif dan bisa diandalkan walau sudah berusia 38 tahun. Namun, sorotan di laga ini tidak tertuju pada sosok Edin Dzeko. Mourinho tetap menjadi perhatian utama dengan reaksi emosional dan kartu kuning yang ia terima. Virgil van Dijk desak Liverpool segera beli pemain baru. Virgil van Dijk sepertinya geram melihat Liverpool belum mendatangkan pemain baru. Van Dijk pun mendesak timnya agar segera merekrut pemain baru sebelum penutupan bursa transfer musim panas 2024. Van Dijk pun meminta pemilik klub untuk merekrut pemain secepat mungkin. Saya pikir kami harus merekrut beberapa pemain berdasarkan lamanya musim ini berlangsung. Namun, saya sepenuhnya yakin dan percaya kepada klub bahwa mereka akan melakukan hal yang benar bagi kami dan mendapatkan skuad terbaik agar dapat bersaing di setiap kompetisi yang kami ikuti, ungkap Van Dijk. Menunggu debut Kylian Mbappe di laga Real Madrid melawan Atalanta. Real Madrid akan melawan Atalanta di UEFA Super Cup 2024. Laga melawan Atalanta sepertinya akan menjadi laga debut Kylian Mbappe dengan seragam Madrid. Penyerang Prancis yang baru bergabung dari Paris Saint-Germain itu tak ikut dalam tur pramusim Madrid, tapi kabarnya sudah siap untuk beraksi kala berhadapan dengan Atalanta. Baru main 20 menit di Como, Rafael Varane alami cedera. Nasib nahas menimpa Rafael Varane. Mantan bek Manchester United itu mengalami cedera di laga debut kompetitifnya bersama Como. Varane bermain sebagai starter di skuad Como. Ia diturunkan Cesc Fabregas di babak pertama Coppa Italia melawan Sampdoria. Ia dipasang sebagai starter bersama dengan Federico Barba di jantung pertahanan Como. Namun apesnya, debut Varane ini berlangsung tragis sebab baru 20 menit bermain, sang bek mengalami cedera. Menurut laporan yang diturunkan Talksport, seusai diganti, terlihat bagian lutut kirinya sudah diperban. Namun hingga saat ini, Como belum memberikan keterangan terkait seberapa parah cedera yang dialami mantan bek timnas Prancis tersebut. Erik ten Hag tegaskan Casemiro bakal jadi pemain penting di musim 2024-2025.
Sebuah dukungan lagi-lagi diberikan Erik ten Hag kepada Casemiro. Ia meyakini sang gelandang akan jadi pemain penting untuk Manchester United di musim 2024-2025. Kepada MU TV, Erik ten Hag mengaku puas melihat penampilan Casemiro di ajang Community Shield kemarin. Ia menilai sang gelandang tampil dengan sangat apik di laga ini. Ten Hag menyebut bahwa tidak hanya kemampuan Casemiro sebagai gelandang yang sangat dibutuhkan Manchester United. Ia menyebut sang gelandang adalah sosok pemimpin di skuad Setan Merah dan keberadaannya benar-benar membawa dampak positif bagi timnya. Tiba di Carrington, MU segera perkenalkan Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui. Fabrizio Romano melaporkan klub Premier League Manchester United akan segera mengesahkan 2 transfer baru mereka dalam waktu dekat ini. Setan Merah akan resmi memperkenalkan Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui dalam waktu dekat ini. Menurut laporan Romano, baik de Ligt maupun Mazraoui telah tiba di markas latihan Manchester United di Carrington. Keduanya dijadwalkan langsung menjalani tes medis. Setelah tes medis itu, mereka akan melakukan sesi penandatanganan kontrak. Setelah itu, ketua bek ini akan diperkenalkan sebagai rekrutan ketiga dan keempat Manchester United di musim panas ini. Harry Maguire terancam absen melawan Fulham. Kabar buruk menimpa Harry Maguire. Sang pemain mengalami cedera minor menjelang pertandingan pertama Manchester United di Premier League musim 2024-2025 melawan Fulham. Selesai pertandingan melawan Manchester City, Ten Hag ditanyai tentang kebugaran Maguire. Pelatih asal Belanda itu mengakui bahwa sang pemain tengah mengalami cedera. Berita tentang cedera Maguire merupakan pukulan terbaru bagi Manchester United setelah sebelumnya MU telah kehilangan sejumlah pemain untuk pertandingan Community Shield 2024. Lepas Chiesa, Juventus incar Raheem Sterling sebagai penggantinya. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan mengincar winger Chelsea Raheem Sterling di tengah kabar bakal dilepasnya Federico Chiesa. Keinginan Juventus untuk melepas Federico Chiesa telah membuat Juventus berusaha untuk mencari penggantinya. Dan winger Chelsea, Raheem Sterling dikabarkan masuk dalam kandidat yang diinginkan oleh Juventus. Bahkan Gianluca Di Marzio mengklaim bahwa Juventus sudah mengontak Chelsea untuk menanyakan status Sterling. Diketahui, jika saat ini Sterling masih terikat kontrak selama 3 tahun di Chelsea, namun musim depan ia bisa jadi tak memiliki banyak waktu bermain, menyusul kedatangan Pedro Neto. Chelsea mulai lakukan manuver PDKT dengan Joao Felix. Chelsea kini menyusun langkah cadangan usai dikabarkan gagal mendatangkan Samuel Moredion dari Atletico Madrid. The Blues secara mengejutkan ingin memboyong kembali Joao Felix di bursa transfer musim ini. Masa depan Joao Felix saat ini sedang didiskusikan oleh kedua belah pihak dan agen sang pemain, Jorge Mendes, yang dapat membuat sang penyerang kembali ke The Blues setelah menjalani masa peminjaman yang kurang baik sebelumnya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.